Persiapan apakah yang harus kita lakukan selama masa Advent agar perayaan Natal kita nantinya lebih bermakna dan lebih berarti? Berbicara tentang masa Advent tentu bukan hal yang baru dong bagi kita umat Katolik pada umumnya. Setiap tahun kita selalu merayakan yang namanya masa Advent. Pada saat masa Advent, seringkali kita selalu sibuk atau hanya fokus kepada perayaan Natal. Dengan sibuk membuat kandang Natal, dengan sibuk membuat pohon Natal, sibuk membeli pakaian yang baru. Sibuk hanya hal-hal yang jasmania belaka. Saya kira itu sangat penting juga di dalam kita menyiapkan perayaan Natal, tetapi itu bukan hal yang utama. Jika demikian, persiapan apakah yang perlu kita lakukan pada masa Advent di tahun 2022 kali ini? Yang terpenting selama masa Advent adalah kita harus bisa merefleksikan diri atau juga harus bisa mengevaluasi diri kita. Dengan kita harus lebih sering menerima sakramen Ekaristi, terutama setiap hari Minggu. Puji Tuhan kalau setiap hari. Dan juga sakramen tobat. Sebab sakramen Ekaristi menyadarkan kita akan kasih Allah yang begitu besar kepada kita melalui Yesus Kristus, putranya yang tunggal, yang rela datang ke dalam dunia ini hanya untuk menyelamatkan kita. Kemudian kita juga harus menerima sakramen tobat, bahwa kita ini sebenarnya adalah manusia yang berdosa, yang tidak layak untuk menyambut Kristus. Tetapi Kristus yang mau merendahkan dirinya datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita sekalian, agar kita terlepas dari belenggu dosa. Nah, masa Advent adalah waktu yang sangat tepat bagi kita semua untuk bertekun dalam hal berdoa, dalam hal membaca kitab suci, dalam hal berbuat amal kasih. Nah, kita harus bertobat dari cara hidup kita yang lama dan harus bisa bertransformasi menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang lebih baik. Nah, tujuannya agar pada saat perayaan Natal tiba, maka kita mengikuti perayaan Hari Raya Natal akan lebih bermakna lagi, akan lebih berarti lagi dibandingkan dengan perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya formalitas seremonial saja, kita ke gereja hanya untuk menunjukkan muka kita bahwa kita hadir sebagai orang Katolik. Tetapi kita benar-benar hadir di gereja, dan kita pulang dari gereja, kita membawa sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, baik kehidupan jasmani dan kehidupan rohani kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bukanlah suatu kebetulan jika masa Advent ini berada di penghujung tahun. Masa Advent berada di penghujung tahun adalah menjadi waktu yang sangat tepat bagi kita semua, terutama bagi kita pengikut Kristus, untuk melakukan refleksikan diri, untuk melakukan evaluasi diri, baik hidup jasmani kita, terlebih hidup rohani kita, agar kehidupan rohani kita lebih sehat lagi dan lebih baik lagi. Nah, untuk itu mari kita renungkan bersama kira-kira apa saja yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita di masa Advent kali ini. Yang pertama, apakah Yesus telah sungguh-sungguh menjadi pusat dalam kehidupan kita selama ini? Baik itu pola pikir kita, baik itu perkataan kita maupun perilaku kita. Apakah kita sudah seperti yang Yesus lakukan? Itu evaluasi pertama. Yang kedua, apakah komitmen kita di dalam hal berdoa,
membaca kitab suci sudah berjalan dengan baikkah selama ini atau belum? Itu juga perlu dievaluasi. Yang ketiga, apakah perayaan-perayaan sakramen yang kita lakukan selama ini sudah dilakukan dengan sikap batin yang benar atau hanya formalitas saja, biar hanya kelihatan saja di gereja? Itu juga perlu direfleksikan. Yang keempat, apakah selama ini kita sudah menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang benar, yang menjadi teladan bagi orang di luar sana? Jangan-jangan justru kita mempermalukan Kristen itu sendiri. Itu juga perlu kita evaluasi. Yang kelima, apakah kita sudah mewartakan Injil kepada orang lain seperti apa yang telah diamanatkan oleh Yesus? Itu juga perlu kita evaluasi. Yang keenam, apakah selama ini kita sudah menjadi orang tua yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi anak yang baik di dalam ruang lingkup kehidupan keluarga kita maupun di masyarakat? Nah, saudara-saudaraku, banyak hal yang perlu kita renungkan sebagai pertanyaan untuk mengevaluasi diri, untuk merefleksikan diri, agar dalam perayaan Natal nanti hati kita sudah siap dan lebih mantap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jika kedatangan Bapak Gubernur atau seorang presiden, kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh dalam berbagai banyak hal untuk menyambut dia. Apalagi kita dalam perayaan Natal adalah menyambut Kristus, Sang Raja di atas segala raja, baik di bumi maupun di surga. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat Kristiani tidak hanya memandang Hari Raya Natal sebagai hari raya yang berdiri sendiri, yang dapat dirayakan tanpa persiapan hati yang cukup. Untuk itu, saudara-saudariku, jika kita mengimani Yesus Kristus sebagai Raja alam semesta, maka marilah kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Marilah kita menjaga hati kita agar pada perayaan Natal semuanya dapat berjalan dengan baik, penuh dengan hikmah, penuh dengan makna, dan penuh dengan berarti di dalam hidup kita. Mari kita lakukan hal yang sama, mempersiapkan rumah hati kita sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin.